pengajian kita siang ini 4 cara mendapatkan ketenangan. Mudah diingatkan? 4 cara mendapatkan ketenangan. Sekarang banyak orang risau dengan dunia ini. Akhirnya untuk mencari ketenangan dimakannya pil anjing gila. Semua sekarang orang sedang takut. Yang kuliah takut tak lulus, yang sudah lulus takut tak kerja, yang udah kerja takut tak nikah, yang udah nikah takut tak bisa nikah sekali lagi. Ibu jangan dulu tersinggung, suatu istrinya meninggal. Mau marahan. Maka untuk mendatangkan ketenangan, inilah dia judul ceramah ini. 4 jurus mendatangkan ketenangan. Yang pertama, bagaimana supaya kita ini tenang? Jurus yang pertama adalah wudu. Apa namanya? Wudu. Sekarang yang diurus orang bukan wudu, nasi wudu. Wudu. Makanya tadi ketika saya sampai di ruangan kantor Pak Kalapas, yang saya tanya, mana toilet? Kalau saya nanya toilet, disangka orang saya mau kencing. Enggak, saya mau berwudu. Tapi sebelum wudu itu kencing dulu. Makanya tak masuk akal ceramah Ustaz ini. Bagaimana pula wudu bisa menenangkan? Ketenangan itu letaknya di mana? Di hati. Yang memasukkan ketenangan ke hati itu siapa? Allah. Allah memasukkan ketenangan kalau orang itu berwudu. Makanya wudu dulu. Sah tak sholat kalau tak berwudu? Tidak. Haji kalau tak berwudu? Tidak sah, karena rukun haji ada tawaf. Tidak sah tawaf kalau tidak ada wudu. Oleh sebab itu maka wudu. Ustaz, gimana kalau dia berwudu tapi tak mandi wajib? Bongak lu. Mandi lah dulu. Mandi. Tapi bagi yang tak bisa mandi, maka bisa digantikan dengan tayammum. Tapi kita kaji wudhu dulu. Nah, wudhu yang pertama, ambil air, masukkan ke mulut, namanya madmadah. Yang kedua, sekaligus ke hidung. Masukkan ke hidung, tarik. Insya Allah yang flu-flu, yang pilek-pilek hilang. Tak percaya? Nanti ambil air. Sekarang bisa ambil air, masukkan, tarik kuat. Sakit Pak Ustaz? Iyalah, sakit. Masuk. Maka dengan menarik air ke otak itu membantu oksigen naik ke otak. Ini darah ini menyembur dari jantung. Coba rasa jantung sebelah kiri. Berdegup kan? Yang tak berdegup kasih tahu. Kain kapan siap dah. Jantung ini berdegup, yang disemburkannya ke otak ini oksigen. Oksigen itu dibawa darah. Kalau darah ini tidak sempurna, tersumbat dia karena banyak gula, namanya diabetes mellitus. Atau banyak lemaknya, namanya kolesterol. Maka terhalang dia sampai ke otak, kurang cairan naik ke otak, itulah disebut dengan stroke ringan. Saya sangka macam mau hujan, rupanya ada kamera di atas. Maka dibantu, kita pun segar. Makanya di restoran-restoran orang kaya-kaya yang hebat-hebat, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, ada di situ wastafel. Untuk apa? Sebelum makan cuci muka dulu. Kita pun kalau naik pesawat itu dikasih sama pramugari ada anduk kecil berasap. Bagi yang pertama kali disangkanya roti, dikunyahnya anduk. Padahal anduk kecil itu untuk cuci tangan. Anduk kecil yang berasap itu untuk cuci tangan, cuci muka. Rupanya orang-orang kaya itu cuci mukanya pakai anduk ya. Nah, maka kita pun diajarkan setelah bersih mulut, bersih hidung, bersih muka. Yang dibasuh muka di mana? Sejengkal ke samping, sejengkal ke atas. Telinga dari paku kiri ke paku kanan. Ini dia paku. Yang telinganya tak berpaku, agak-agak aja. Dari ujung dagu sampai batas rambut di atas. Batas rambut yang normal. Kalau ada batasnya di sini, jangan keluar satu lebih kemana.
Nah, masuk. Habis itu tangan sampai ke siku. Habis tangan sampai ke siku, usap kepala. Usap kepala sedikit aja, sah. Usap kepala semuanya, sah. Habis itu telinga. Ini banyak juga orang berwuduk nih, dibasahnya gini-gini telinga. Bukan begitu, dibasahkan, masuk ke dalam. Jadi telinga itu bersih. Ini kadang ada orang ganteng, tengok telinga, sarang Spiderman. Habis itu kaki. Kaki ini bukan asal siram aja. Ini banyak orang berwuduk nih, ibu putarnya keran, disipak-sipaknya aja. Wailun lil aqab, celaka tumit. Kenapa tumit itu celaka? Karena tumit tak basah. Maka dihidupkan keran, kalau pakai keran, basah semua. Bagaimana celah-celah jari? Celah jari pakai kelingking. Celah, basah semua 3 kali. Selama berwuduk itu tak boleh cerita. Waktu air masuk ke mulut, makrifatnya, hakikatnya keluar dosa-dosa mulut. Waktu air membasuh muka, hakikatnya, makrifatnya keluar dosa-dosa biji mata sampai mulut, sampai hidung. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari jari-jari tangan. Ketika air mengusap kepala sampai ke telinga, keluar dosa-dosa isi otak kepala sampai keluar dari lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluarlah dosa-dosa dari celah jari-jari kaki, bersih. Artinya dosa bersih, tapi utang tak lunas. Kalau habis wudhu, kapan kau bayar? Udah bersih dah. Bersih. Lalu kemudian berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selama berwudu tak boleh cerita. Jangan waktu wudu itu cerita. Ini banyak orang ketika wudu cerita. Itulah kamu bilang sama bapak, jangan. Akhirnya mampus lah kau kan. Waktu berwudu itu kalau ada orang ada cerita, diam. Gimana kamu? Bersih. Nah, Ustaz, saya kata dokter kemarin yang datang ke lapas, kata dia tak boleh wudhu. Kenapa kau tak boleh wudhu? Saya ini kena penyakit Pak Ustaz. Apa penyakitnya? Penyakit saya ini penyakit tulang akut. Jadi kalau kena air mati, carilah tanah. Ini tanah ini tak bisa untuk tayamum, jangan basah. Carilah tanah yang agak-agak kering, cium dulu, jangan sampai bau cium kucing-kucing. Dah bersih, ambil koran, letakkan, lalu sekali pukul sekali tayamum, tepukkan ke tapak tangan, kembus. Ini sebetulnya tayamum sama wudhu ini mesti dipraktekkan, tapi karena waktu kita tak cukup. Ambil tanah, letakkan di atas koran, pukul. Habis itu tepuk tangan, habis itu hembus. Tepukkan, hembus. Begitu cara tayamum. Bukan tanah itu diambil gini-gini itu. Nah, pukul, tepukkan, hembus, sapukan muka. Nyapunya ke muka. Ini debu yang ada di sini jangan sampai mustakmal. Kalau mustakmal dia tak boleh. Mustakmal artinya udah dipakai, tak boleh. Air bekas wudhu dipakai lagi, tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Maka begitu juga debu di ujung-ujung jari ini tak boleh mustakmal. Maka debu ini harus 1 kali pakai. Sekali saja. Tepuk, pukul, hembus, sekali saja. Dah. Baru kemudian untuk tangan. Kalau dia pakai jam, pakai cincin, buka sampai ke siku. Sekali lagi, pukul, tepuk, hembus, debu dibagi 3. 1, 2, 3. 1 ke bawah, yang ini di dalam, yang ini di sini. 1, 2, 3. Ini juga begitu. 1, 2, 3. Cukup. Tidak pakai kumur-kumur. Yang pula tanah itu diambil sini. Bagi yang tak bisa mandi wajib, maaf cakap, yang sakit di ruang ICU, di rumah sakit, maka cukup tayamum. Maka setelah itu barulah berdoa kepada Allah. Tengok hebatnya wudhu. Baru selesai wudhu, sirup pun datang. Siapa yang bilang wudhu tak makbul? Masya Allah, tabarakallah. Tak pula jadi. Aku ingin mereka
merekomendasikan kamu game di Hago hari ini. Gamenya bernama Fly Balloon. Pertama, aku akan dicocok. Maka bagus sebelum makan tuh berwudu. Ada ulama dari Turki, hebat otaknya, cerdas, hafal dia Kamus Al-Muhit. Kamus Al-Muhit 2 kali Quran tebalnya. Ketika ditanya orang, namanya Said Nursi. Hei Said Nursi, ya kenapa otakmu bukan main cerdas, bisa kau hafal itu Kamus Al-Muhit tak lupa? Kata dia, kau makan biasa aja, minumku pun biasa aja, kenapa kau hebat? Emakku sebelum menyusukan aku berwudu dulu. Ibu sebelum menyusukan anak berwudu dulu. Terlambat pengajian Ustaz, anak udah semester 3. Cucu lah. Itu maka anak-anak tuh hebat otaknya. Sebelum menyusukan anak wudu dulu. Mak-mak sekarang enggak, sebelum menyusukan anak hidupkan lagu dangdut. Makanya anak tuh mau melompat aja bawahnya. Nah, inilah hebatnya wudu. Ternyata saya pergi ke rumah sakit, di depan rumah sakit tuh ada banner baleho. Di sini balehonya tulisannya kamar anak-anak, kamar lansia. Oh, anak-anak sama lansia dekat. Tapi di rumah sakit ada tulisan gambar jari 5, tulisannya cuci aku dong. Apa pula maksud cuci aku dong? Rupanya dari jari kelingking keluar virus membuat batuk. Dari jari ini keluar virus membuat demam. Dari jari ini keluar virus membuat tifoid. Dari ini keluar virus. Rupanya ujung jari kita ini virus penyakit. Maka ketika dicuci bersih. Maka kita diajarkan cuci tangan, cuci tangan. Badan bersih, mata bersih, otak bersih, telinga bersih, tapi hati masih kotor. Maka dibersihkan hati dengan doa. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Oh, besar gambar saya. Muhasabah diri menuju pribadi yang beriman, bertakwa, humanis dan religius. Itu judul ceramah hari ini rupanya. Saya robah pula tempat mendatangkan ketenangan. Tidak apa-apa, kita senggol-senggolkan sedikit. Bagaimana mungkin kita mau bertakwa, humanis, religius kalau kita tidak tenang? Maka berwudu. Bagi yang sudah berwudu, alhamdulillah. Bagi yang belum berwudu, nanti sebelum sholat wudu dulu. Ustaz Somad udah wudu? Udah, saya sudah wudu. Tapi jangan gara-gara saya ceramahkan jaga wudu, lalu menahan kentut sampai biru muka. Ya mau kentut aja. Datang kawan sebelah, mak, lain baunya nih. Mohon maaf, Fred, terlepas pula tadi. Jangan ditahan sampai mau geletar. Ya mau kentut aja. Kebetulan dilarang di sini mengambil air berwudu. Tidak kan? Bebas, wudu bersih. Wudu. Cuman hati-hati. Kalau terkencing jangan sampai terpercik. Tadi di pintu toilet kamar mandi Pak kantor Kalapas disediakan sendal di luar. Sediakan sendal. Di tempat WC pakai sendal. Kenapa? Karena tapak kaki yang menginjak bekas kencing itu yang membuat kita was-was. Datang setan berisi, wudu kau tak sah, wudu kau tak sah. Jadi kerja setan ini suka berbisik-bisik. Ayatnya jelas. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Suka dia berbisik. Wudu kau tak sah, wudu kau tak sah. Makanya kalau ada kawan yang suka berbisik, itu setan. Diam kau setan. Cara menghilangkan bisikan setan, jangan kasih pintu dia berbisik, maka pakai slop. Di tempat wudhu tadi masuk pakai kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setan menunggu di pintu. Ini pintu WC, setan nunggu. Kalau ada orang masuk, dia ikut masuk ke dalam. Kalau kita baca doa, dia tak jadi masuk. Setan itu udah mau masuk, udah dihidupkannya HP-nya, dia mau streaming. Ibu-ibu tadi yang masuk WC tak baca doa,
udah di streamingkannya ke seluruh channel setan. Setan-setan udah nonton Instagram. Makanya hati-hati nanti masuk ke WC, baca langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tadi ada air bak, ada air mengalir, saya tampung air mengalir. Karena saya takut mungkin air bak tadi entah ada masuk cicak, entah ada masuk najis, entah mandi masuk, takut menjadi air mustakmal. Kita tampung air. Nah, bersihlah dia. Bersih mata, bersih kepala, bersih otak, bersih hati. Ketika sudah suci tadi, turunlah malaikat menenangkan ketenangan ke dalam hati. Ini pokok pangkal yang pertama. Ustaz, kenapa saya payah tenang? Mungkin wudukmu belum sempurna. Ustaz tuh ceramah tentang tenang. Dia aja tak tenang. Dari mana kau tahu aku tak tenang? Itu suara Ustaz ceramah menggelegar. Memang gini bawaan dari dulu. Ada penceramah itu yang lembut. Jamaah sehat, sabar. Pengajian kita siang ini adalah tentang sabar. Suami kita dilarikan orang, sabar. Ada model gitu. Saya tak bisa. Tanya sama Pak Sekda. Nama Pak Sekda kita Pak Abdul Haris. Nama saya Abdul Somad. Padahal kode etiknya sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi karena kami sudah bersahabat lama, akhirnya padahal jabatan beliau tinggi. Struktur PNS tertinggi di Rokan Hulu adalah Sekda, Sekretaris Daerah. Tapi hari ini Masya Allah, beliau bersih hatinya, dibiarkannya saya. Kan saya paling tinggi sekarang kan? Mana yang lebih tinggi dari saya? Pak Kanwil di bawah, Pak Kalapas di bawah, Pak Sekda di bawah, saya di atas kan. Tu'izzu man tasha. Kalau kau mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha. Kalau kau mau kau jatuhkan serendah-rendahnya. Mau tinggi, mau di atas, mau senang, mau susah, mau bahagia, mau sengsara, mau tenang, mau gelisah, itu semuanya kuasa Allah. Maka kita minta kepada Allah, syaratnya harus bersih, dan bersih harus berwudu. Sampai saya kemari semua warga binaan pakai baju putih. Saya pula yang tak putih. Padahal biasanya saya kemana-mana pakai baju putih. Tiba-tiba tadi pas mau pergi, tak sengaja terambil baju biru. Dekat dengan Pak Ahmad ini memang biru aja bawaan. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selesai. Habis 15 menit. 4 yang mau saya sampaikan tadi. Pertama wudu, habis 15 menit. 15. Berapa menit semuanya? 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Sampai sekarang ceramah saya terukur. Berapa lama? 60 menit. Berapa yang disampaikan? 4 poin. 1 poin berapa? 15 menit. Mudah diingat. Siapa yang tak ingat, berarti memang udah pikun. Sana cocok tempatnya, lansia. Setelah berwudu, yang kedua banyak-banyak sholat, bukan sholat. Sholat. Itulah yang disebut dalam Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat. Maka sholat. Kebetulan pagi sholat duha. Usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Kebetulan nanti sebelum zuhur usolli sunnatat zuhri rak'ataini qabliyatan. Nanti sebelum asar usolli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan. Nanti sebelum maghrib usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan qabliyatan. Ada. Habis itu sholat sunat isya qabliyah ba'diyah. Habis itu malam bangun usolli sunnatat tahajud. Dunia ini Bapak Ibu besar. Dunia ini besar. Mau dimasukkan ke kepala sebesar ini. Banyak ibu-ibu yang ingin nengok saya tak pakai peci. Sangka orang tuh saya pakai peci terus botak. Astagfirullah. Dunia sebesar ini mau dimasukkanlah ke dalam kepala sebesar ini. Apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah. Jangan
Jangan terlalu kau pikirkan dunia ini. Tapi jangan pula sampai tak memikirkan dunia. Besok pagi ibu bangunkan bapak. Pak, bapak nggak masuk kerja. Tak usah kau pikirkan dunia. Dunianya harus dipikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Serahkan pada Allah. Besar masalahku ini, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Aku sedang susah, sedang stres, sedang depresi. Allahu Akbar kabira. Aku sekarang sudah tak dipuji orang lagi, sudah jauh tuh, sudah dihina orang. Walhamdulillahi katsira. Allah yang punya pujian. Aku sekarang sudah dihina orang, dijatuhkan orang, disepelekan orang. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemana aku menghadap? Aku tidak menghadap ke bupati, aku tidak menghadap ke gubernur, aku tidak menghadap ke presiden, aku tidak menghadap ke menteri, aku tidak menghadap kepada siapapun. Siapa yang kuhadapi? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman. Aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi jangan pula buat solat macam ini nanti. Dan buat solat itu inna salati wa nusuki. Takut jadi tegur kawan solat. Tenang bro. Macam ni aja. Solatnya biasa aja. Jangan setelahnya berubah. Cuman banyak orang solat ini kenapa tidak menurunkan ketenangan? Dia pun tak ingat tahap yang dibaca. Renungkanlah maknanya. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Beli buku. Ibu, bapak, tolong bawakan nanti bapak buku fikih salat lengkap supaya tahu dia apa yang dibaca. Tapi yang diterjemahkan. Jangan doa iftitah diterjemahkan. Inna sholati sholatku wa nusuki ibadah. Ya hidupku. Matiku. Dalam mati lah kau. Dalam mati aja cukup. Nah, waktu duduk antara dua sujud, disitulah kau mengaku di hadapan Allah, mintakan pengampunan kepada Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbi firli, ampunkan aku banyak salah, banyak dosa, banyak silap ya Allah. Menangis. Nanti bapak warga binaan pulang ke rumah, sholat depan istrinya, tahajud malam menangis. Rabbi firli. Abang menangis kenapa? Dosaku banyak. Mana ada dosa kita? Kita dulu kan langsung nikah, tak ada pajak. Bukan sama kau, sama mantan. Sebutkan dia. Ini apa nih? Kita mantan itu tangan pula. Sebelum salam mengaku di hadapan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka. Waktu sholat itu kita sedang menjanjikan, menghubungkan, mengkonekkan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Somad, saya ini preman baru taubat Pak Ustaz. Mantap. Terus apa masalahnya? Aku belum hafal iftitah. Tak apa-apa. Langsung aja Fatihah. Allahu Akbar, Fatihah. Lengkaplah. Ada orang mabuk di Pekanbaru, sedang mabuk ditangkap. Sedang mabuk ditangkap. Istighfar. Istighfar bukan gitu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullahaladzim. Ini waktu sholat itu minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak sholat. Pak Ustaz, duha itu berapa rakaat? 2 rakaat. 4 rakaat katanya, ada yang menyebutkan 4 rakaat. 4 rakaat. Ada yang menyebutkan 8 rakaat. 8 rakaat. Tetap 2 rakaat, satu salam. Malam bangun. Habis Isya tidur. Tidur yang paling mantap habis Isya. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Bangun, sholat tahajud. Mandi, bersih, paling bagus sholat sunat wudhu dulu. Sholli sunnatal wudhu. Nabi memanggil Bilal. Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Ku dengar suara selokmu dalam surga. Kresek. Hebat Bilal. Di dunia dia, seloknya udah masuk surga duluan. Makanya kalau
kawan sahabat-sahabatku dari warga binaan kehilangan slot, jangan sedih, mungkin udah masuk surga dulu. Tapi tetap ada usaha, digembok lah. Kardus saya digembok. Nah, lalu kemudian sholat. Sholli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Sama bacaannya. Habis iftitah Pak Ustaz, Fatihah. Fatihahnya dibetulkan, diluruskan. Ada Pak Kalapas memasukkan Ustaz kemari? Ada? Seminggu berapa kali? 3 kali. Beruntung 4 kali. Dengarkan Fatihah. Pak Ustaz, dengarkan bacaan Fatihah Pak Ustaz. Begitu. Kami dulu kalau jumpa Ustaz, Ustaz dengarkan bacaan Fatihah kami Ustaz. Dulu kami begitu. Ustaz tolong dengarkan bacaan Fatihah kami Ustaz. Dulu kami begitu. Orang sekarang enggak. Ustaz selfie sebentar Ustaz. Tak apa-apa, Bo. Boleh. Kalau ada ibu-ibu yang tidak boleh selfie sama Ustaz Somad, jangan tersinggung. Kenapa? Karena pernah ada yang selfie, tahu-tahu di-upload di internet, di komen orang, oh ini istri yang kedua ya. Sebetulnya itu untuk menjaga kita bersama. Hari gini zaman edan masih ada orang mau foto sama Ustadz. Alhamdulillah. Bayangkan zaman edan. Oleh sebab itu foto tidak dilarang, boleh, cuman cetak agak sebesar pintu. Cetak besar ini. Nanti anak kita nengok, papi. Jangan panggil papi, awak makan sambil belacan. Papi itu gambar siapa papi? Itu gambar ayah dulu sama Ustaz Somad waktu dia datang ke warga binaan. Mana Ustaz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing tanah. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah dibaca. Jangan baca sekarang. Jamaah ini mentang-mentang kepanasan mau cepat aja deh. Nah, oleh sebab itu untuk menenangkan hati ini banyak-banyak sholat. Tapi wudhu tak sah kalau tak sholat. Makanya ibu yang selalu risau, ibu banyak sholat bu. Bapak yang selalu risau, bapak banyak sholat. Kalau ada ibu-ibu yang suka merepet aja tak berhenti, macam mesin pompong rusak, sholatlah. Paling tidak waktu sholat itu dia berhenti merepet. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz ceramah kemarin biniku sholat berhenti dia merepet. Kapan? Waktu sembahyang tuh. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bang. Ustaz minta enak, giliran merepet perempuan aja. Oke kita balik kalau gitu. Kadang-kadang laki ini lebih parah perempuannya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ini kita mesti banyak sholat. Ceramah ini umum, baik kepada sahabat keluarga binaan, baik kepada bapak-bapak petugas, bapak TNI Polri, semuanya. Yang seagama dengan aku, engkau adalah saudaraku, ukhuwah Islamiyah. Yang tidak seagama dengan aku, kalian adalah saudaraku, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas? Banyak yang mengisukan, menyebutkan saya Ustadz radikal. Entah mana radikal. Orang selembut ini dibilangnya radikal. Kau belah dada, kan kau temukan NKRI. Nah, habis 15 menit. Yang pertama wudhu, yang kedua sholat. Maka kalau hati risau langsung ambil wudhu, langsung sholat. Kalau tidak bisa sholat berdiri, duduk, ambil kursi duduk. Kalau tak ada kursi, duduk saja, duduk ini, duduk. Allahu Akbar. Rukuknya Allahu Akbar. Sujudnya macam biasalah. Ustaz, ada yang mengatakan sujud tuh kening mesti menempel. Kening tidak mesti menempel. Kalau dia duduk di kursi, sujudnya macam duduk di pesawat. Allahu Akbar. Ada orang katanya mesti nempel, ditempelkannya di dinding. Siapa gurunya? Macam di pesawat aja biasa. Nah, Allah Akbar. Duduk tak bisa Pak Ustaz, berbaring. Mana arah kiblat? Sana kiblat. Miring, kepala ke sana, miring ke sana. Miring kepala sana. Tak bisa miring Pak Ustaz, tulang belakang udah belipat. Telentang aja, telentang. Soalnya pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah dan adil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namanya sholat isyarat. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring, telentang. Tak juga bisa, cek lah.
Ada disediakan dokter di lapas. Ada. Apa panggil Pak Dokter? Pak Dokter tolong kau cek dulu. Gimana? Tak ada lagi. Nafas? Tak ada. Jadi gimana? Bungkus. Ayo kita sembahyang dengan rame. Sembahyang lah. Kau dulu yang tak mau sembahyang kan? Kami sembahyang kan kau sekarang. Kau dulu yang tak mau sholat kan? Dulu satu takbir kau tak mau, sekarang 4 kami kasih. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, doa 1. Allahu Akbar, doa 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustaz tak baca doanya lengkap? Untuk dia khusus diskon. Oleh sebab itu maka yang paling penting dalam hidup ini adalah solat. Siapa yang tak solat? Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja? Dalam solat ada tak beda antara warga binaan dengan Pak Kanwil, dengan Pak Sekda, dengan Pak Ustadz? Ada beda? Sama. Semuanya menempelkan kening ke lantai. Tengok nanti kalau jadi kita solat di sini. Jadi kita solat di sini. Semuanya menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Mentang-mentang pejabat tak mau tempel kening ke lantai, ditempel kening ke tiang. Allahu Akbar. Mana sah salat? Oleh sebab itu maka semua masalah hidup ini kau selesaikan dengan solat. Yang menjanjikan itu siapa? Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Solat. Sudah berapa? Ada yang bilang 3. Mau cepat balik. Yang pertama wudu, yang kedua solat, yang ketiga zikir. USZ. Wudu, solat, zikir. Salah satu. Wudu itu bukan W ayat. Wudu, solat, zikir. Zikir yang paling pertama astaghfirullah. Astaghfirullah. Nanti kalau ada orang berzikir pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kok pendek kali? Setelah aku lah. Aku masih mau zikir, kawanku tak mau lagi. Panjanglah zikir. Astaghfirullahalazim. Ada yang lebih panjang Pak Ustaz? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang lebih panjang lagi Pak Ustaz? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang tuh Pak Ustaz. Iyalah. Nanti minta tuliskan sama anak, sama Pak Kalapas, kita siapkan doa Sayyidul Istighfar. Jangan ada di sana. Tempel. Di mana tempat yang paling sering tengok? Tempel. Di mana tempat makan? Tempel situ. Tempat masak ibu-ibu, letakkan. Masa sehari 3 kali masak tak bisa tengok sambil masak. Allahumma anta rabbil ilahi halaqan. 10 hari tak juga apa, cabut, bakar. Masukkan ke kopi. InsyaAllah TBC. Paling rendah istighfar. Siapa yang banyak-banyak beristighfar, apa balasannya? Ja'alallahu lakum min kulli dhiqin makhraja. Kalau dadanya terasa sempit, dilapangkan Allah. Wa bikulli hammin faraja. Kalau hidupnya sulit, dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari yang tak disangka. Saya tanya di antara bapak, siapa di sini yang punya sorban yang ada tulisan namanya? Ada? Ujian akhir semester. Dia mendapat rezeki dari yang tak disangka-sangka. Padahal saya datang kemari mendadak. Kapan pula orang sempat membuatkan tulisan? Ini bukan pakai spidol. Ini tenun asli. Rupanya ini bukan dibuat di sini. Ini dibuat di Nusa Tenggara Timur, Kupang. Bayangkan jauhnya itu. Dari Kupang, Pekanbaru, bisa pula jumpa di Lapas Pasir Pangarayan. Masya Allah. Banyak-banyak beristighfar. Dikasih Allah engkau rezeki yang tak disangka-sangka. Sekarang kan lagi trennya ustaz-ustaz pakai warna kan. Ada Ustaz Pink. Ada Ustaz Pink. Cari di internet, di YouTube, Ustaz Pink. Saya pernah jumpa sama dia di Samarinda, Kalimantan Timur. Saya tanya, Ustaz apa? Ustaz Pink. Apa artinya? Lupa pula apa.
Ping artinya pengen ikut Nabi ke surga. Itu arti ping. Ustaz Ping. Ada pula satu lagi Ustaz Oren. Kenal Ustaz Oren? Ada Ustaz Oren. Saya sejak pakai ini Ustaz hijau daun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang beristighfar dilapangkan Allah. Tidak ada terasa sulit, sempit, susah, payah. Maka banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Istighfar 100, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kepala goyang itu bukan asal goyang aja tuh. Banyak orang sih Allah. Rasanya kenapa kau goyang? Entah, aku tengok orang goyang. Bukan asal-asal aja tuh. Belajar dulu sama Tuan Mursyid tarekat Naqsabandiyah. La, tidak. Ilaha, tak ada Tuhan. Illallah. Waktu Allah itu pukulkan ke tangkai jantung dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengusir segala hantu setan, jembalang tanah, besar ngesot, nyepelorong, tuyul. Semuanya diusir. Makanya dulu datuk-datuk kita kalau sudah mau membuka hutan, maka berzikir di tengah hutan untuk mengusir hantu-hantu segala macam. Apa iya Pak Ustaz zikir itu bisa mengusir setan? Ya. Makanya kalau azan berkumandang setan lari semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap anjing menggonggong mendengar azan. Betul kan? Pas azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz, kenapa ketika azan berkumandang tu anjing melolong? Karena anjing menengok setan-setan lagi. Jadi setan itu bisa, anjing bisa nengok setan? Bisa. Aku ingin pula nengok, aku pakailah mata anjing. Setan itu tak usah ditengok. Kalau kita tengok, kita tak bisa tidur. Jangankan setan, nengok kawan kita macam setan aja kita tak bisa tidur. Oleh sebab itu maka mengusir hantu setan ini dengan zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berapa tadi kata Ustaz zikirnya? 100 saja, tak usah banyak-banyak. Rupanya orang Rokan Hulu nih, saya pernah ke sorga, Surau Gading. Assalamualaikum Kelipah. Ya. Berapa kali Kelipah berzikir satu hari? 5. Zikir betul. 5.000. 5.000. Patutlah tasbihnya itu cepat. Allah 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 Allah. Zikir orang tarekat Naqsabandiyah, Allah 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 Allah. Allah sampai akhirnya masuk ke tangkai jantung, masuk ke sumsum, masuk ke otak, sampai akhirnya waktu malaikat mencabut nyawa, yang keluar dari mulutnya Allah. Mati. Apa yang selalu kau sebut, itulah nanti yang waktu kau mati. Makanya jangan mencarut-carut. Orang yang suka mencarut, nanti waktu dia kantui. Oleh sebab itu maka banyak-banyak yang selama ini tak macam-macam ceritanya. Oleh sebab itu maka berzikir, berzikir, berzikir. Bapak-bapak yang malu berzikir pakai tasbih, minta kirimkan nanti sama keluarga zikir yang dipakai cincin itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi pelan-pelan. Ini banyak, ini coba semua 100. 200. 300. Udah sampai 500, tunjukkan kau, tengok aku dulu. Zikir ini bukan untuk orang, untuk kita. Wudu bersih, sholat sudah, pejamkan mata, berzikir, khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pasang target. Aku tidak akan berhenti berzikir sebelum 1000 kali. 1000 kali. Diazamkan. Siapapun yang datang, gua 1000 kali. Pak, gimana kabar Bapak? Sehat? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salawat. Subhanallah 100.
Alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100, istighfar 100, sholawat 100. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau berzikir, air minum dibuka. Kalau berzikir, air minum dibuka. Masuk zikir itu ke dalam air minum itu pun diminum. Itulah menyehatkan, mengusir segala jin, hantu, setan, jebalang tanah, nyiblorong, Dracula, tuyul, semua yang mengganggu, membisikkan kita. Yang membisikkan kita itu selalu setan. Kau nanti begini, 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 kau nanti begini. Akhirnya pergi ke rumah sakit, minta obat tidur. Akhirnya tidur. Sebelum makan obat, tidur. Habis makan obat, tidur. Habis makan, tidur. Kalau hidup cuma tidur, bagus mati. Itu apa kau hidup? Buat semak dunia aja. Oleh sebab itu maka kita perbanyak ini zikir. Nanti setelah keluar barulah datang ke mursyid, ikut bersuluk. Maka di sini pun kita lebih fokus, lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wudu, yang kedua, salat, yang ketiga, zikir, terakhir yang keempat, membaca Al-Quran. Malam Jumat baca Quran, bagus. Apa yang dibaca malam Jumat? Surat Al-Kahfi. Tapi katanya baca Yasin Pak Ustaz. Baca Yasin bukan malam Jumat, tiap malam. Karena tak sanggup tiap malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, mati je dah. Itu apa lagi kita hidup? Maka kita baca ini Yasin, bagus tiap malam. Habis baca Yasin itu, ya Allah, berkat surat Yasin mudahkanlah segala urusanku. Namanya bertawassul dengan surat Yasin. Ya Allah, berkat surat Yasin mudahkan anakku sekolah. Ya Allah, berkat surat Yasin mudahkan anakku nikah. Ya Allah, berkat surat Yasin mudahkan urusanku ya Allah. Kalau malu diketahui kawan, ya Allah, berkat surat Yasin. Apa yang kau minta? Terserah aku lah, apa kau tanya? Ustaz, saya berdoa nih, tak bisa pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Doa pakai bahasa Arab cuma 4 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan aku kemudahan. Berkat surat Yasin ini mudahkan urusanku. Berkat surat Yasin ini lapangkan dadaku. Berkat surat Yasin ini, bagi yang belum nikah, ya Allah, berkat surat Yasin ini mudahkan jodohku, supaya jangan sampai dia disalib oleh Valentino Rossi. Pak Ustaz, saya kalau pakai bahasa Indonesia nggak gusuk Pak Ustaz. Orang apa? Orang Jawa. Aduh, pakai bahasa Jawa. Iki wis pirang-pirang dino bojone orang. Terus kalau ngidul ngetan dia iki apa? Ampun, enggak orang Jawa bu ya, ampun orang Minang. Aduh, pakai orang bahasa Minang. Eko banyak mana yang mintakan patamu lembah Minang kedua itu. Aku orang Batak Pak Ustaz. Belum belajar sama Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak mau berdoa, orang yang sombong. Berusaha aja tak mau berdoa, sombong. Berdoa aja tak mau berusaha, pesong. Pesong itu apa? Mereng sedikit. Orang kalau mereng ini 2 4. Pertama, balik ke agama. Yang ketiga, antuk kan diam. Lurus balik ampere. Nah, kalau 4 ini dilaksanakan, insya Allah wudu jaga. Asal batal, wudu lagi. Air kita banyak. Yang kedua, banyak-banyak bersolat. Yang ketiga, zikir, jangan putus. Tasbih. Allah, Allah, Allah. Cuman kadang orang tasbih ini main-main. Pelan tasbih. Pas nampak tamu perempuan kencang. Oleh sebab itu maka memperbanyak zikir, banyak, bagus. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau puasa sunat, bagus puasa sunat. Kenapa tak Ustaz sampaikan di sini puasa sunat? Tentu kita tak enak nyampaikan puasa. Nanti saya sampaikan puasa, mana kita puasa sunat? Mana puasa sunat? Ustaznya makan. Ustaz kok makan? Aku musafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada orang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Mudah ingat nama saya. Qul wallahu ahad, Allahu somad. Apa judul ceramah dia tadi? Ada 4. Apa yang 4 itu? Aku pun tak ingat. Apa-apa aja katanya. Terus entah asal bercakap orang tuh kiki. Kata Ustaz tuh kiki.
Mudah ingat ceramahnya. Kata Ustaz Somad, kalau mau menenangkan hati, bukan dengan lagu dangdut. Pergi ke karaoke. Pertama lagu pop, kemesraan ini. Tak juga hilang. Habis itu lagu rock. Lagu rock itu tak jelas juga. Tak juga. Habis itu lagu reggae. No woman no cry. Tak juga. Lagu tidak bisa. Dinyanyikan 2 lagu tak juga tenang. Dinyanyikan 5 lagu tak juga tenang. Datang bawa kawan sabu-sabu, baru agak tenang sedikit. Baru agak tenang sedikit. Kita bersihkan semua dari ini. Sekarang luar biasa. Kalau ada orang mati kena sabu-sabu, sakau masih keren. Kenapa dia mati? Sakau. Keren kan? Kenapa dia mati? Lem kambing. Karena pun tak enak cerita gitu. BNN, Badan Narkotika Nasional, baru mengeluarkan berita anak-anak di Jakarta mabuk. Anak-anak mabuk tanggung itu mabuk. Apa yang kalian? Duit mana ada? Kalian mabuk kenapa? Direndam mereka air rebusan pembalut. Mau banyak yang memual, bukan? Yang ingat waktu makan siang nanti. Mengingat aja pun sudahlah tua, tetap juga mau mabuk, dibuatlah kopi. Oh, habis kopi tumpahkan spiritus, diminum, mati. Nauzubillah. Pada sebab itu insya Allah usukkan yang 4 ini, bersih kita semua. Nanti kita akan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Biasanya orang yang bisa pertama ini pasti orang yang on time, cepat datang tepat waktu. Maka ke depan Pak, kalau masang tenda, yang depan nih kasih tenda. Ini yang terlambat datang pula dapat tenda. Baik yang dapat tenda maupun yang tak dapat tenda, di surga nanti baru kita nampak siapa yang betul-betul baik di hadapan Allah. Betul? Hari ini kau disepelekan orang, hari ini kau dihinakan orang, jangan berkecil hati, karena dia hanya sementara. Akhirat kekal selamanya. Di sini kau Abdul Somad, di sini kau yang ceramah, di sini kau yang tampil di depan, di sini kau yang diliput orang, di sini yang kau direkam. Kami yang berbuat. Siapa yang paling besar jasanya hari ini? Dia masang tenda. Tapi nama dia tak dikenal. Tak ada protokol manggil dia. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang tenda. Di akhirat nanti baru kita tengok siapa yang paling mulia. Betul? Biarlah di dunia ini hina, biar di dunia tak ada apa-apanya, tapi di akhirat kita akan mulia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dosa-dosa di masa lalu jangan risau, jangan pusing, mintakan ampun kepada Allah. Dosa kepada manusia cepat-cepat minta maaf. Selama 1 jam lebih kurang, tadi saya mulai jam 12 kurang 15, sekarang jam 1 kurang 15, selama 60 menit saya bicara ini, Bapak Ibu tentu banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Apakah Bapak Ibu semua mau memaafkan segala silap salah saya?